wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dulu kita mendengarkan, seandainya dulu kita memikirkan, seandainya dulu kita ikuti instruksi Bang Suma dan kawan-kawan, maka tentulah tidak seperti ini sekarang. Tidak seperti ini sekarang, kita di tengah-tengah api yang menyala-nyala. Ini Al-Quran, surah Al-Muluk ayat 10. Orang Kristen kelak akan menangis dan merintih di neraka dengan berkata, "Lau kunna," sekiranya dulu kita nasma'u, mendengarkan, au naqilu, memikirkan segala peringatan, segala masukan, segala edukasi, segala ajaran yang telah diberikan oleh apologet Islam Indonesia, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak masuk dalam golongan penghuni neraka yang menyala-nyala. Tapi kayak mana lagi, terlanjur mati dalam keadaan menyembah ciptaan Tuhan, mau tidak mau neraka, abadi di sana ya. Abadi kekal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Itu dia, selama-lamanya. Baik. Ini ada kebenaran kayaknya mau menjawab pertanyaan Bang Juma. Saya nggak mau menjawab, saya cuma nggak ada jawabannya Bang Andi, nggak ada, jangan dipaksa siksa orang. Siapa tahu dia butuh Pak Jero. Ya, enggak, saya nggak butuh Pak Jero loh. Nggak ada jawabannya Bang Andi. Hanya ada 5. Ada jawabannya kan? Jawabannya berjuma begini. Anda tadi mengatakan bahwa Anda akan masuk surga, betul tak? Gimana? Anda pasti masuk surga kan? Oh, jelas itu. Oke. Di mana jaminannya? Di dalam Al-Quran Anda ada jaminan itu. Anda pasti masuk surga. Bukan lagi jaminan, tapi warisan. Ya, yang namanya warisan itu adalah hak prerogatif pewaris, benar nggak? Ya, oke, silakan, betul sekali. Bukan lagi janji, tapi sudah warisan ini. Yang namanya warisan berarti hak milik secara absolut, prerogatif sang ahli waris terhadap harta warisannya. Apa kata Allah? Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Warisan diberikan kepada umat Islam. Yang namanya warisan adalah hak prerogatif, tak boleh diganggu-gugat. Bukan jaminan lagi, tapi ada warisan. Ya, di mana itu dalilnya, Bro Juma? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat berapa itu ya teman? Ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus hum fi, sampai ayat 11. Surah berapa kira-kira itu Bang Juma? Surah 23. Benar ya? Surah 23. Ya. Oke. Ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ini seimbang dengan warisan Kristen. Kristen juga punya warisan. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23 itu warisan Kristen. Jadi Kristen juga punya warisan. Tunggu dulu Bang Juma. Islam juga punya warisan. Ya, gimana? Iya, tunggu dulu. Jadi sebelum saya nanti menjelaskan di mana jaminan dalam Kristenan, di sini saya lihat tadi nih ya dari Al-Mu'minun. Al-Mu'minun, ya. Ya, Al-Mu'minun ya.
di sini disebutkan, saya hanya tahu terjemahannya ya Bang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, itu di ayat pertama. Iya. Yang kedua, orang yang kusuk dalam salatnya. Iya. Di ayat ketiga, dan orang yang menjauhkan diri dari yang tidak berguna. Iya. Oke, dan yang ayat 4, dan orang yang menunaikan zakat. Iya. Yang kelima, dan orang yang memelihara kemaluannya. Iya. Di ayat ke-6, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguh mereka tidak tercela. Iya. Tapi saya nggak lihat di mana ini dipastikan masuk ke dalam surga, Bang Juma. Sudah saya baca terus ke bawah. Baca terus. Oke. Kan sampai ke ayat berapa tadi? 11 ya? 11. Sampai 12 ya. 12 Ya, boleh. 11. Yang 11. akan mewarisi Firdaus, mereka akan kekal di dalamnya. Oke. Tuh, jadi jelas. di sini ada janji ya. Bukan janji tuh. Itu Jadi warisan. dari Maryam 71 itu kayak mana Bang Juma? Ini saya lihat sudah bertentangan jadinya Maryam 71. Oke. Baik. Nah, kalau kita berbicara mengenai Maryam 71, kita lihat di dalam Al-Qur'an untuk menjawab itu. Al-Qur'an surah An-Nasiyat. Ya. Yang dimaksud dalam surah Maryam ayat 71 itu adalah orang-orang kafir. Itu jelas. Kita lihat kalau saya lihat di tafsir Ibnu Katsir itu bukan begitu loh Bang Juma. Silakan. Itu semua orang Islam saya lihat di tafsir Ibnu Katsir. Silakan. Oke. Waduh, kalau di sini harus saya keluar dulu nih. Tapi kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, di situ semua mendatanginya Bang Juma, bukan? Iya, semua manusia itu. Memang betul. Iya, jadi orang-orang Islam juga termasuk di dalamnya. Yes, kan? Benar sekali. Jadi ini kan sudah bertentangan. Anda bilang mewarisi surga tapi ke neraka dulu. Oke, makanya kita baca ayatnya, Bang. Kita baca ayatnya supaya kita sampai kepada poinnya. Oke. Baca ayatnya Maryam 71, apa yang dikatakan di sana? Ada enggak di situ khusus manusia, khusus golongan? Enggak kan? Ketika dikatakan dalam surah Maryam 71, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Jadi ketika ada kata rabbika, berarti Tuhannya semua ini, pencipta langit dan bumi ini, Tuhan seluruh umat manusia. Berarti ini merujuk kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia ini akan mendatangi neraka. Mendatangi artinya melihat. Melihat neraka. Melihat neraka. Allah mendatangi, Bung, bukan melihat loh. Iya, mendatangi itu melihat. Beda ketika kita mendatangi rumah sakit sebagai pengunjung, ya, pembesuk, dengan masuk sebagai pasien, itu beda. Tapi sama-sama mendatangi. Yang mendatangi, melihat. Summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nazaruz zalim pihak jizya, kata Allah. Kemudian orang yang zalim dibiarkan di dalamnya dengan berlutut. Nah, sekarang apa maksudnya Maryam 71 ini? Dijawab kemudian oleh Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 34. Apa kata Allah? Fa iza ja'atit tammatul kubra. Apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat telah datang. Terus ayatnya selanjutnya, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Waburrisatil jahimul liman yara. Begitu ya ayatnya ya. Din alif ya. Waburrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua orang yang melihat. Semua orang. Neraka akan diperlihatkan dengan jelas kepada semua orang. Fa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas, wa azaral hayatad dunya, yang lebih cinta dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
Nah, kemudian ayat selanjutnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi tadi semua orang-orang beriman, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik dan semuanya melihat neraka itu. Oh, ternyata ini ya yang disebut neraka ya. Tapi orang yang beriman, orang yang cinta kepada kebenaran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, orang yang menjaga nafsunya ketika dikatakan jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, tetapi mereka kemudian menahan diri mereka untuk tidak melanggar itu, kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggal mereka. Nah ini. Jadi semua kita akan melihat neraka. Tapi kita cuma lihat ada yang tinggal terus di sana, tapi orang beriman kemudian dimasukkan ke dalam surga. Demikian. Maryam 71 bukan melihat loh, mendatangi. Mendatangi itu melihat atau tidak? Anda lihat ke tafsir Ibnu Katsir. Saya tanya dulu, saya tanya dulu. Mendatangi neraka itu melihat atau tidak, Bang? Mendatangi, masuk ke dalamnya, bukan hanya sekedar melihat. Kalau mendatangi pemakaman, tunggu. Kalau mendatangi pemakaman, apakah sama dengan masuk ke liang lahat? Itu beda. Mendatangi kan? Mendatangi kan? Pemakaman kan? Mendatangi pemakaman, melihat pemakaman, bukan masuk ke dalam liang lahat. Berarti dari situ, kesimpulan, tafsir Ibnu Katsir itu nggak pas ya, karena katanya tidak ada seorang pun yang tidak masuk ke dalamnya, katanya. Itu benar kan, udah dijawab tadi. Semua kita akan mendatangi neraka, mau Islam mau Kristen semua. Berarti maksud saya begini loh Bang Juma, aku dan Bang Juma meskipun saya ini orang kafir, kita sama-sama masuk dulu ke dalam kan? Mendatangi, bukan masuk. Mendatangi. Mendatangi kan? Udah kebenaran, udah. Enak gue dengerin dulu, diam udah mau sibuk aja. Diam dulu. Mendatangi, Bung, kita mendatangi neraka. Kalau ada yang menafsirkan memasuki, mungkin karena neraka itu adalah alam. Jadi kita memasuki alam neraka, tapi untuk merasakan siksaannya belum. Betul. Hanya mendatangi, hanya melihat saja. Orang-orang yang mati dalam keadaan kufur mendatangi dan tinggal selamanya di sana. Orang Muslim mendatangi lalu meninggalkannya. Kan tadi dikatakan dalam surah An-Nasiyat tadi itu. Dan semua orang akan datang melihat. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas. Tuh, neraka berarti kita mendatangi memang, karena kita melihat neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat, yang memiliki mata. Seperti itu, Bang. Bang Juma, terus siapa yang diselamatkan? Terus siapa yang kekal berlutut di api neraka? Nah, ini yang diterangkan kemudian. Yang diselamatkan itu adalah fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Kenapa Kristen ini termasuk orang yang tidak bisa menahan nafsu syahwatnya, nafsunya? Kenapa? Karena semua makanan yang diharamkan dihalalkan semua. Tak ada lagi pokoknya yang tadinya diharam, pokoknya ambat. Kalau kapal selam itu bisa direbus juga kapal selam. Ini yang diterangkan Al-Quran. Gitu saudara. Kalau makanan babi, udahlah Bang. Yang jelas ayat yang kau bawa itu artinya itu mengingatkan kamu agar segera bertobat agar kau tidak kekal di api neraka. Mestinya kau bertobatlah sekarang gitu loh. Kenapa kau nggak menyadari ini sih, pakai akal dikit apa? Jangan ngeyel-ngeyel lo jadi orang. Ini kamu udah dijawab 7 kali, berkali-kali dijawab. Kau masih nanya terus. Kok berkali-kali? Giliran kau dikasih pertanyaan satu oleh Bang Juma, kamu nggak pernah menjawab. Setiap orang akan digarami. Mana mau dia jawab kayak gitu? Setiap orang akan digarami dengan api. Wih, kau semua akan dibantai di neraka. Di mana itu? Jadi kaidah ini Markus 9:49. Jadi kaidah ini ya,
kaidah ini nggak bisa bertentangan bang antara satu sama yang lain. Tadi al-mu'minun, Islam dijamin, ya, Islam diwariskan. Ada warisannya umat Islam itu. Yang namanya warisan itu sudah pemiliknya ada, gitu ya bang ya. Sedangkan ketika saudara membawa Maryam ayat 71, ayat 72, jelas di situ tidak mengatakan kata ilah, tapi mengatakan kata Rabb. Kalau Rabb berarti mencakup semua manusia. Kalau ilah berarti hanya merujuk kepada golongan-golongan tertentu. Tapi ini dikatakan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika. Berarti di situ menggunakan kata Rabb. Kalau Rabb itu artinya seluruh manusia. Kalau ilah hanya yang menyembah. Misalnya ilahnya Kristen Yesus, berarti hanya Kristen. Ilahnya umat Islam berarti hanya umat Islam. Seperti itu. Tapi karena dia menggunakan kata Rabb, berarti cakupannya adalah seluruh umat manusia. Makanya saya katakan bahwa di dalam surah An-Nazi'at kita semua akan melihat. Tapi yang kemudian tidak bisa menahan nafsunya ketika di dunia, jasadnya dibebaskan kemudian, maka mereka akan masuk neraka. Tapi mereka yang takut kepada Tuhannya, sehingga mereka taat kepada hukum-hukumnya, mereka bersyariat di dalam hidup, maka mereka masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah, umat Islam punya warisan, sementara Kristen juga punya warisan. Celakanya warisannya Kristen itu adalah neraka. Iya bang. Iya bang. Itu dalilnya Matius 7, 15 sampai nomor 23. Mendatangi kebakaran itu kita ikut kebakaran apa enggak? Ya enggak lah Bang Andi. Hampir sama ya. Iya, itu pemahaman. Silahkan lihat saja di tafsir Ibnu Katsir ya. Saya sudah melihat tafsirnya itu. Karena lagi udah dibilangin semua Al-Quran itu paling bagus. Ayat Al-Quran itu paling bagus dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang lain, Bang. Kalau tafsir itu kan pendapat. Tafsir itu pendapat. Tapi kalau ayat Al-Quran itu kan adalah ayat Allah, perkataan Allah. Maka orang awam seperti saya nih, kalau tidak mau sibuk dengan pengetahuan yang bertele-tele, maka tafsirkan ayat dengan ayat. Pahami ayat dengan ayat. Oke, berarti artinya Anda juga menafsirkan. Udah saya mau nanya balik. Saya menafsirkan menggunakan firman Allah. Jadi Allah menjelaskan sesuatu melalui ayat yang lain. Padahal agama Islam sendiri, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ilmu Katsir itu adalah pendalaman materi pendidikan pengajaran dalam satu kaidah ayat penyampaian. Sedangkan cakupan Islam ketika membahas tentang Islam satu hukum, Al-Quran ditafsirkan menggunakan ayat suci Al-Quran itu yang lain. Gitu Bang. Makanya ayat Al-Quran itu diturunkan tidak kemudian tersusun, supaya manusia bisa mencari Al-Quran ini padanannya di ayat mana, di surah berapa dan ayat berapa. Begitu saudara. Oke, baru hari ini saya melihat tafsir Ibnu Katsir ditiadakan ya Bang. Oh, itu framing Paulus itu. Di dalam penjelasan tafsir tidak ada yang salah. Udah 4 kali 6 kali diulang-ulang. Dan harusnya kalau saya jadi saudara, saya penasaran kok kami Kristen dijamin neraka ya sama Yesus. Harusnya Anda penasaran itu. Kalau Islam kan sudah jelas jaminannya, mereka punya warisan. Kalau warisan tanah 10 hektar orang sudah bahagia. Ini warisannya surga coy. Masa nggak bahagia? Tapi kan masuk dulu Bang Juma. Ini udah diterangin berkali-kali. Masuk itu gini bang. Nikmatnya makan itu kita rasakan oleh karena kita merasakan lapar. Nikmatnya surga itu kita rasakan karena kita melihat betapa siksanya orang di neraka. Paham tidak di situ? Ya paham. Oke. Jadi orang kenyang Anda kasih makanan paling lezat pun tak akan lezat. Tetapi orang yang lapar, Anda kasih sedikit makanan aja pasti sangat lezat. Begitulah manusia semua akan melihat neraka. Wih, ngerinya. Masuk ke surga, akhirnya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Alhamdulillah. Untung waktu di dunia kita tidak kufur, tidak kafir. Nah itu. Seperti itu maksudnya bang. Mendatangi neraka itu bukan berarti masuk ke dalam neraka. Mendatangi artinya itu melihat, memandang. Meyakinkan kebenaran Al-Quran. Oh ternyata betul neraka itu seperti ini.
Berarti kebenaran udah ada kebenaran. Kebenaran. Ya gimana? Gimana Bang? Enggak sahur di sana. Oh iya. Oke. Saya sahur dulu ya, sahabat-sahabat ya. Ya, dilanjut dulu dengan sahabat-sahabat di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebenaran itu kalau mau masuk surga itu Yesus itu dipercaya Tuhan atau utusan Tuhan kalau mau masuk surga, Bang? Mana Bang Handi? Kalau mau masuk surga itu Yesus itu utusan atau Yesus itu Tuhan? Yesus itu utusan sekaligus Tuhan, Bang Handi. Gimana mau masuk surga, Bang? Kenapa? Yesus berkata aku utusan kok. Iya, tapi Yesus memberikan jaminan keselamatan loh. Bagi orang yang menuhankan dia. Bagi yang percaya kepada dia. Sebagai apa? Sebagai juru selamat. Utusan. Sebagai juru selamat. Juru selamat itu Tuhan atau utusan? Nggak usah kita melangkah ke situ. Loh, nggak bisa, ini topiknya. Juru selamat itu Tuhan atau utusan Tuhan? Dia itu juru selamat itu sudah saya terangkan. Saya tanya, juru selamat ini Tuhan atau utusan Tuhan? Dia utusan sekaligus Tuhan. Bagaimana mungkin utusan merangkap Tuhan, Bang? Gimana ceritanya? Karena dia merupakan inkarnasi dari Tuhan kan. Baik. Ini pertanyaan ribuan kali loh, puluhan mungkin jutaan. Jadi Yesus itu utusan Tuhan dan Tuhan juga? Betul. Oke, yang mengutus dia siapa? Bapa. Loh, berapa Tuhan ini? Satu. Yang Tuhan yang mana, Bapa atau Yesus? Yesus itu Tuhan. Ya, Bapa. Dia itu juga Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Bapa dan Yesus. Kan dikatakan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Terus kalau dia satu, kenapa Yesus diutus? Ya, karena Allah itu utusannya ya dia mengutus. Nah, yang Tuhan yang mana nih? Yang mengutus atau yang diutus nih yang Tuhan? Kan sudah saya jelaskan, Anda nanya bolak-balik. Berarti Yesus dan Bapa sama atau beda? Kan dijelaskan tadi, aku dan Bapa adalah satu. Nah, sejak kapan dia menyatu? Sejak dulu lah, masa sejak sekarang? Berarti Tuhan kan juga. Berarti Yesus dan Bapa menyatu dalam kandungan Maria. Itu ada ayatnya, bro. Kalau enggak, Yesus dan Bapa itu menyatu enggak dalam kandungan? Kalau ada ayatnya ya saya akui begitu. Anda kan mengatakan Yesus dan Bapa satu. Iya. Nah, di dalam kandungan 9 bulan, jawab dulu. Di dalam kandungan 9 bulan, dengerin. Di dalam kandungan 9 bulan, apakah Yesus dan Bapa satu? Itu tidak ada tertulis. Pernah nggak Yesus masuk kandungan? Itu pun tidak ada tertulis. Bunda Maria pernah mengandung nggak? Pernah. Yang dikandung siapa? Yang dikandung itu yang dijanjikan Tuhan. Siapa namanya kandungannya itu? Setelah dia lahir sebagai manusia dinamakan Yesus. Oke, di dalam kandungan siapa namanya? Iya, belum ada, bro. Belum ada. Iya, jadi Bapak dan Yesus belum menyatu dalam kandungan. Itu tidak ada tertulis. Oke, waktu dia bayi, Yesus dan Bapak menyatu nggak? Itu pun tidak ada tertulis. Oke, waktu dia dewasa, udah menyatu nggak? Sejak dikatakan Yesus dan aku dan Bapa adalah satu, baru sejak itu saya tahu bahwa. Sejak kapan? Di umur berapa Yesus berkata begitu? Yang jelas di atas umur 30 lah. 30 tahun, oke. Waktu Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, menyatu nggak sama Bapak tuh? Menyatu. Berarti Bapak nggak tahu juga apa-apa? Tahu lah. Loh, Yesus berkata enggak. Apa-apa katanya tadi? Coba aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dari diri Bapa lah itu kan? Dari dirinya Yesus tidak tahu apa-apa. Iya. Tapi nggak ada Bapa dalam dirinya katanya menyatu. Sesuatu kepada Yesus kan? Katanya menyatu sama Bapa. Iya, menyatu. Baik. Waktu Yesus disalib menyatu nggak sama Bapa? Ada tertulis? Enggak, kan Anda katanya kan menyatu.
Iya, kalau ada tertulis saya dia menyatu. Dia jawab lah Kak. Ya mestinya Anda konsisten dong, katanya menyatu. Iya, saya konsisten. Ya berarti menyatu disalib. Tapi saya kan selalu menjelaskan berdasarkan Alkitab. Waktu Yesus diolok-olok ditangkap, waktu Yesus ditangkap diolok-olok itu diludahi, digamparin gitu, dia menyatu nggak dengan Bapak? Ya, sebenarnya tidak ada tertulis sih, cuman saya rasa itu menyatu. Saya rasa ya. Anda percaya nggak Yesus pernah ditangkap diolok-olok, diludahi? Percaya sekali. Oke, baik. Waktu Yesus diperlakukan demikian, dia menyatu nggak dengan Bapak? Saya rasa sih menyatu. Oh, menyatu. Jadi Bapak ikut diolok-olok? Bapak tidak ikut diolok-olok, bro. Loh, kan menyatu. Betul. Loh. Waktu Yesus mikul salib, naik di salib, ditangkap, terkutuk kata Paulus, Bapak ikut terkutuk nggak? Ditempelin juga Bapak. Oh, kedong. Kalau Tempelin ada Bapak. tertulis seperti itu ya saya akui gitu. Kalau Anda bisa tunjukkan. Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Yang digantung itu Yesus atau Bapak? Yesus kan kalau kita lihat di Alkitab. Berarti Bapak nggak ada ikut digantung? Tidak ada tertulis, bro. Saya nggak bisa. Bapak dan aku dan Bapak adalah satu, berlaku di tiang salib atau tidak? Tidak ada tertulis kayak Mas. Enggak, aku dan Bapak adalah satu. Yesus pernah disalib nggak? Yesus pernah, udah pasti. Oke, waktu disalib. Tidak ada tertulis Yesus Tuhan, kau percaya. Oh, banyak kali. Waktu Yesus disalib itu, waktu Yesus disalib, apakah dia menyatu dengan Bapak? Tidak ada tertulis. Oke, saya ambil yang kuatnya aja deh. Waktu Yesus menghidupkan orang mati, dia menyatu nggak dengan Bapak? Pasti jawabnya menyatu. Pasti jawabnya menyatu. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus dari kematian, Yesus menyatu nggak dengan Bapak? Saya rasa sih menyatu. Ya. Menyatu. Waktu Yesus disalib, diterkutukkan oleh Paulus, menyatu nggak dengan Bapak? Mana ada Paulus menterkutukkan Yesus? Galatia 3:13. Itu bukan menterkutukkan Yesus. Coba Anda baca. Jangan film dong. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa orang yang digantung itu? Tunggu dulu, pelan-pelan dong. Bacanya itu pelan-pelan, bro. Biar tahu maknanya. Jangan seperti itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Dengan menjadi kutuk karena kita. Yang menjadi kutuk karena kita siapa tuh? Bukan terkutuk. Beda itu, bro. Antara terkutuk dengan menjadi kutuk. Yang menjadi kutuk siapa? Menjadi kutuk di situ artinya menanggung kutuk manusia. Ya. Menjadi kutuk itu terkutuk nggak? Tidak lah. Oke. Yang digantung di tiang salib terkutuk siapa itu? Ya, kedua penjahat itu. Yesus digantung nggak? Ya, disalibkan, bukan digantung. Yesus digantung di tiang salib nggak? Ya. Ya, terkutuk nggak dia? Malu Tidak dong. Nah ini lah susah kamu, bro. Kau nggak bisa konsisten gitu loh. Kau melawan akalmu sendiri. Saya nggak mau jujur, nggak mau jujur. Giliran dia kesulitan, giliran dia digamparin, diolok-olok, kau bilang nggak menyatu. Giliran dia bermujizat, kau bilang menyatu. Bukan saya bilang nggak menyatu, nggak ada tertulis. Ada nggak tertulis Yesus menyatu waktu menghidupkan Lazarus? Yesus Tuhan. Atau gini deh, pertanyaannya Bunda Rama deh. Ada nggak tertulis Yesus mengaku Tuhan? Ada. Di mana? Oke, saya ambil ya. Ya. Di mana Yesus mengaku Tuhan ya? Ya, saya ambil ayatnya sebentar. Sentil cengor kalau nggak ada ya, Tuhan ya. Kau Ya, bilang yang kalau ada tidak nanti tertulis cuma kau kira-kira. percaya. Nggak ada bro. Gua kasih lo original teksnya nanti kalau lu salah bahasa Indonesia. Mau kemana? Kau lari ke Koreos. Mana Yesus mengaku Tuhan? Kepala batu tuh. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Justru dia mengaku utusan Tuhan kok. Masa Yesus pelin-pelan? Sabar bro, sabar ya. Ya di mana bro? Di mana? Di Yohanes 20 ayat 28. Bacalah. Bentar ya, saya baca. Yohanes 20 ayat 28. Thomas. Thomas. Ya. Thomas ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Itu kata siapa? Thomas.
Saya minta pernyataan Yesus mengaku Tuhan, bukan pertanyaan Thomas. Oke, seharusnya dia kan menolak, bro. Saya minta pernyataan Yesus mengaku Tuhan, Oke, bukan pernyataan Thomas. Saya Kamu kok ambil bahasa yang Indonesia lain. nggak nyambung sih, bro? Thomas, ya. Nanti begini, ya Tuhanku dan Allahku katanya, katamu itu adalah tepat. Menurut Saya Anda itu minta pernyataan Yesus mengaku Tuhan, bukan pernyataan Thomas. kalau mengiyakan menurut Anda bukan pernyataan. Oke, baik. Gue ikutin ya. Berarti Yesus waktu itu Tuhan ya? Ya, Ya, berarti Tuhan mati di salib. Tuhan bukan mati di salib. Loh, yang mati di salib siapa? Hah? Yang mengiyakan Thomas siapa? Yesus. Ya, waktu itu dia Tuhan. Ya, Tuhan. Oke, waktu di salib dia Tuhan. Tuhan, betul. Berarti Tuhan mati. Tuhan tidak mati, bro. Loh, yang mati di salib siapa? Yesus. Yang mengiyakan Thomas itu, apakah itu yang mati di salib? Betul. Berarti Tuhan mati, kata Thomas. Kok Tuhan mati kata Thomas? Nah, Thomas kan yang mengatakan ya Tuhanku ya Allahku. Iya. Ya, berarti Yesus mengiyakan, berarti Yesus Tuhan. Ya, betul. Berarti Tuhan mati di tiang salib. Tuhan tidak pernah mati. Oh, yang mati di salib itu siapa? raganya. Raga sebagai Nah, manusia. yang mati di salib siapa? Yesus. Ya, apakah Yesus yang mati itu yang mengiyakan pernyataan Thomas? Betul. Apa yang dia katakan sama Thomas? Mengaku Tuhan nggak? Iya. Oke. Apakah ini yang mengaku Tuhan mati di tiang salib? Betul. Berarti Tuhan mati. Tuhan tidak mati. Loh, tadi dia mengaku Tuhan. Saya terangkan sedikit. Loh, tadi dia mengaku Tuhan loh menurut Anda. Dengarkan. Ya, silakan. Jadi, Dia mati bukan Tuhan. ya, dengarkan dulu lah. Ya udah. Kematian itu kan nggak hanya satu jenis loh. Ada Kematian lagi satu jenis kemana-mana. Iya. Jangan goyang bro, jangan goyang. Ada kematian. Banyak kali kok akal-akalanmu, Ten. Enggak, bukan gitu. Saya menerangkan yang sebenarnya. Jadi ketika Yesus Yesus itu disalibkan, satu yang dengan mati itu murid-murid. raganya, tetapi rohnya kan tidak mati. Yesus satu dengan murid-murid. Kok Tuhan kan murid-murid, kata Yesus, supaya kita semua menjadi satu, Pak. Sama seperti engkau di Beda dalam itu. aku dan Itu mereka di konteksnya dalam beda loh. kita. Itu enggak di Berarti satu perikop murid-murid yang kok Anda Tuhan kan bacakan. juga. Berapa Tuhanmu gak? 14. Anda membaca enggak Murid di satu 12. perikop? Rama. Anda nggak baca Yesus, satu Roh perikop. Kudus, Bapa. Banyak kali Tuhanmu. Kalau kau menuhankan Yesus karena Bapa satu dengan Yesus, murid-murid pun satu. Banyak kali Tuhanmu. Tulol. Oke. Kalau semua Ya. murid- Bro kebenaran. Mati itu bukan Tuhan. Bro kebenaran. Apakah yang diajak Thomas ngobrol itu anaknya Maria? Betul. Iya, jadi anak Matilah Maria kau Tuhan. ke anaknya Maria. Jadi anaknya Maria Matilah Tuhan. kau kalau di sini. Iya. Yang bernama Yesus itu ya betul. Iya, Tuhannya Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria. Yesus. Jadi anaknya Maria adalah Tuhannya Maria. Anaknya yang bernama Yesus sebenarnya adalah inkarnasi dari Tuhan. Dengar deh, jangan dulu. Tuhan Maria. Thomas mengatakan Yesus Tuhan. Iya. Oke. Yesus mengiyakan dia Tuhan. Iya, betul. Berarti anaknya Maria adalah Tuhan. Betul? Yes. Ya. Tuhannya Maria siapa? Yesus. Anaknya Maria? Yesus. Berarti Tuhanku adalah anakku. Kena. Tuhanku adalah yang Langsung lahir kena. ke dunia dari Langsung kena. Dia malu-malu dia. Langsung Saya kena. nggak Kau malu. kena kau. Itu masih Alkitabiah, nggak malu. Iya. Iya. Nah, Oke. artinya Yesus pulang ke rumah. Nih, Yesus pulang ke rumah sama ibunya. Yang disembah Maria siapa? Yang disembah Maria itu Tuhan dan Allah. Yesus setelah komunikasi dengan Lukas, Thomas mengatakan ya Tuhanku ya Allahku. Menurut Anda Yesus mengaku oke, saya Tuhan. Oke. Pulang ke rumah dia. Pulang ke rumah. Apakah Maria menyembah anaknya yang pulang ini? Mengatakan, oh anakku yang Tuhan pulang. Dikatakan Thomas, dia tidak pulang lagi ke rumah, bro. Oh, anak durhaka nggak pernah pulang.
Bukan, di situ Anda itu makanya konteksnya Alkitab itu harus Anda pahami. Enggak, sesudah itu Yesus enggak pulang-pulang ke rumah. Dengarkan dulu biar jelas. Enggak, saya tanya dulu, dengerin dulu, jangan diperpanjang, ini mau sahur, dengerin dulu. Kalau Yesus pulang ke rumah, apakah Maria ini menuangkan anaknya yang sudah sampai di rumah? Hah? Yesus pulang ke rumah, mau istirahat, mau makan. Apakah anaknya Maria ini yang mau makan ini adalah tuannya Maria? Betul, betul. Tuhan makan. Jadi sambil makan disembah oleh ibunya? Bukan sambil makan disembah oleh ibunya, itu nggak ada Tuhan, ini makananmu Tuhan, ini sayurmu Tuhan, silakan Tuhan. Udah bro, lu tidur malu-malukan lah, memalukan Kau makan Tuhan, cuci piring Tuhan, karena walaupun kau Tuhan, kau adalah anakku, kau tempeleng, kau tidak cuci piring. Jadi yang bantuin nukang kayu itu Tuhan. Tuhan kok nukang? Pertanyaan Anda berulang-ulang dan itu aja. Enggak, ini baru nanya Tuhan kok nukang kayu gitu loh. Oke, sekarang kita janji berapa pertanyaan lagi dulu baru saya yang bertanya. Saya satu, Bang. Ini mau sahur saya, males gua. Satu saya, Bang, kebenaran. Apakah Tuhan mau berak? Ada tertulis? Oh, berarti Tuhanmu tidak berak karena tidak ada tertulis. Ada tertulis? Jadi tainya melayang. Ada tertulis? Tainya Saya melayang hanya menjawab yang Tuhanmu. tertulis. Nanti saya berdosa mengatakan sesuatu yang tidak saya ketahui. Orang kalau makan itu berak, Pak. Masa tidak berak? Enggak selama itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan mau berak? Enggak ada tertulis. Berarti Tuhan mau tidak berak? Tainya melayang kah? Bisa sakit kanker usus dia kalau tidak berak Tuhan mau, Pak. Aduh, Oten, Pak, sadar Saya Pak. bisa bertanya sekali Bunda Rahma bisa bertanya sekali sama Anda. Bertanya boleh Pak, silakan. Oke. Menurut Anda, Tuhan Anda berapa? Allah Anda berapa? Satu kan? Ya, kul huwallahu. Oke, Ini kalau kita itu simpel ngejelasinnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas ya. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Itu Tuhan kami. Kami enggak neko-neko macam-macam ngeyel ke sana kemari, enggak. Itu Bang. Apalagi? Oke. Sebentar, saya buka ayatnya dulu. Apa kau buka? Kalau kamu kan ditanya berapa Tuhanmu? Satu. Siapa Tuhanmu? Yesus. Bapak itu lain. Itu hanya 3 dalam 1 kayak sampo ya, 3 in 1. Kasihan kali Pak, sadarlah kau segera sebelum dipanggang di neraka Pak. Iya, oke. Saya dijanjikan keselamatan Bu Rahma. Mana Pak janjinya? Nggak ada Pak. Bahkan di Bibelmu Pak semua akan digarami Pak. Di dalam Bibelmu semua akan digarami Pak di neraka. Jangan atau di dalam Bibelmu di Matius 7. Aku akan ada Pak. Bapak tidak tahu ya. Di dalam Bibelmu Pak. Saya tanyakan Yesus akan dulu, mengusirmu Pak. Iya, pada hari terakhir aku akan berkata, "Nyala kau kebenaran. Engkau kampret, pembuat." Silakan ya, apa Pak? Oke, setuju. Sekarang begini. Di Al-Ma'arij 40, coba Anda baca. Al-Ma'arij. Ada apa di situ Pak ingin kau pertanyakan? Oke, silakan. Sebentar ku tanya Pak ya, jangan kabur ya. Iya. Al-Ma'arij. Bentar tuh, surah berapa itu Pak? Surah 70, 40. 70. Oke. Ayat 40. 40, ya. Mana? Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Kenapa Pak? Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Kenapa Pak di sini? Jadi di sini, aku di sini siapa Bu Rahma?
Allah itu Pak, karena Allah itu tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Dia, Ya. Maha Jadi segala-galanya. biasa Maka kalau Dia kita bersumpah. Masa Dia bersumpah kepada siapa lagi Pak? Kepada Dia bersumpah atas namanya sendiri. Aku bersumpah mengatur demi segala diriku dunia sendiri itu. begitu ya. Iya, yang mengatur segala alam jagat raya ini kan Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang mempunyai langit dan bumi dan segala sesuatunya. Jadi menurut Anda di sini cuma ada satu pribadi. Iya, siapa lagi? Dia yang Aku mempunyai bersumpah kekuasaan demi tertinggi. demi Tuhan loh. Lah, kenapa emang Pak? Apa masalahnya? Ih. Oke, kalau menurut Anda tidak masalah ya Ini siapa yang Tuhan yang memiliki di segala-galanya kan? Udah dijelasin. Walillahi ma fis samawati. Anda temukan Walillahi teks di ma fis samawati Alkitab wa ma tidak fil ard. pernah satupun dari Sesungguhnya perjanjian Allah lama sampai baru tidak pernah Tuhan bersumpah demi langit, demi bumi dan kok demi tidak lihat di dirinya Bibelmu, sendiri. Pak? Ada Ya. di Bibelmu, Pak. Di mana? Loh. Tapi Allah yang bersumpah ya, bukan manusia ya. Iya. Ini dia bersumpah demi Tuhan yang Coba baca Pak Ibrani 63, 6:13. Sebab ketika Allah berikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Itu dia bersumpah demi dirinya sendiri. Siapa lagi di atas kekuasaan? Yang tertinggi itu adalah Allah. Baca Ibrani, Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Jadi kau itu kalau sebelum macam-macam, baca dulu Bibelmu. Itu tadi aku tanya ya. Semua akan digarami di neraka dengan semua akan digarami dengan api. Semua akan digarami dengan api. Berarti nggak ada yang selamat, oten-oten ya. Masa semua kalian ke neraka? Aduh. itu digarami dengan api, Bu Rama, bukan digarami di neraka. Bedakan dong. Ya, baca di atasnya itu. Konteks di atasnya itu neraka yang dibicarakan. Baca di Iya, atasnya itu. betul. Oke, kita bahas itu. Oke. Masa kau bilang digarami dengan Mati garam surat itu. sayur? Aduh. Kau ini Bang, kenapa kok nggak tahu Itu ya? bagaimana setelahnya itu? Bagaimana jika garam sudah menjadi hambar? Itu lanjutannya kan? Saya belum di mana itu. Saya ingat itu, cuman saya nggak ingat di mana tertulis. Tapi saya tahu ayatnya itu. Begitu, Bu Rama. Itu Markus. Setiap orang akan digarami dengan api. Markus 9 Digarami saya dengan rasa api, itu ya. Pak. Bukan Markus digarami dengan 9. garam dapur. Itu Bapak dijadikan asinan. Markus Digarami 9 dengan saya api, kalau Pak. nggak salah. Ya, Markus 9:49. Digarami itu dengan api berarti neraka bukan garam dapur. garam itu. Apa kamu mau diasinkan? Diawetkan? Iya, Ya, lihat. kalau diawetkan malah Maka baca di Alkitab atasnya. itu, Kita baca Alkitab itu. 948. 948. Baca itu di atasnya berbicara tentang neraka. Markus Dengarkannya. 948. Baca tuh. Engkau masuk ke dalam kerajaan Allah bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Oke. Itu neraka Pak, bukan orang masak sayur di sini, enggak. Iya, tetapi Anda mengerti nggak di ayat 49 ini? Karena setiap orang Kau akan bengkokkan digarami. lagi, kau bengkokkan. Saya bukan Kau bengkok, sekolah saya ini sekolah meluruskan tinggi-tinggi pemikiran untuk Anda, membengkokkan bro. tuh. Di sini Saya jelas-jelas meluruskan digarami pemikiran dengan api. Anda. Oh, mau lagi bengkokkan. Kok dibengkok? Inilah kerjamu ini sekolah S3 guys, tonton untuk membengkokkan data-data di Bibelmu. Saya nggak ada membengkokkan loh. Anda baca ya. Apalagi Di ayat, apalagi mau dengarkan sangkal dulu di sini. dong, dengarkan dulu. Di Jangan mana bilang dulu ulat bangkai dibengkok. tidak mati dan api tidak padam. Api tidak padam. Di atasnya itu udah Iya, dicampakkan ke dalam dengarkan, neraka. Api dengarkan. tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Kau pikir kau mau Iya, diasingkan di digarami sini dengan api dijadikan maksudnya ikan apa? asin. Terus
Artinya tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan. Kau ditipu-tipu jemaah, kau ditipu-tipu Paulus. Nggak sadar kau ditipu Paulus sama penerjemah lain. Anda ngomong terus sih, nggak bisa ngomong saya. Oke. Loh, gimana Bapak? Karena mau merubah-rubah udah jelas di situ digarami Saya dia dengan nggak merubah-rubah. Anda dengarkan, saya baca ayatnya aja. Saya nggak baca ayat yang lain. Di sini saya baca. Baca. Oke. Kita baca ayat 47 aja mulai, seperti yang Anda bilang tadi. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka. Udah, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Oke. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik. Setiap orang. Jika tunggu dulu, iya setiap orang. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Apakah yang maksudnya di sini garam? Itu nggak berhubungan sama sekali dengan ayat yang menyatakan itu neraka. Kalau digarami dengan api, apa itu garam dengan api? Ini api loh, api berbicara api, lautan api itu neraka. Emang itu kok pikir api itu dingin? Itu kan jadilah garam dan terang dunia. Anda pernah membaca ayat itu? Di sini api, garam api, bukan garam terang dunia. Ini api. Konotasinya apa itu api? Api itu kan panas, membakar. Memang ada api kayak es dingin. Kalau sudah ada data-data jangan kau bengkokkan. Kerja menyoten-noten membengkokkan data-data. Dikasih pun data. Coba baca lagi Matius 7. Matius 7, 21. Kalian itu akan diusir oleh Yesus. Enyahlah kau kebenaran. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Kalau ada jaminan surga untuk kalian oten-oten dengan kematian Yesus, tentunya nggak ada lagi kalian diusir-usir. Ini kata Yesus. Tidak semua yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir aku akan berseru kepadamu, enyahlah kau. Bukan diusir. Masa katanya ada jaminan keselamatan padahal masih diusir? Yesus yang usir ini loh. Matius 7, 32 coba baca. 32, 23. Nggak usah dulu ke situ. Yang kita apa tadi? Digarami dengan api itu Anda mengerti maksudnya enggak? Itu yang Anda tanyakan tadi kan? Orang digarami dengan, kau pikir digarami dengan apakah? Arti. Dengan maksud Anda di situ api dalam arti sebenarnya begitu ya? Lah iya, ini kan di atas, coba baca di atas. Di atas itu berbicara tentang neraka. Jadi maksud Anda digarami dengan api, bagaimana menggarami dengan api? Iya, kau akan digarami. Tahu ya, kan kalau garam api pasti terbakar tubuhmu. Dengan api begitu. Bukan digarami dengan api itu, kau akan disiksa dengan api neraka. Iya, udah digarami itu apa? Garam itu apa maksudnya? Api, garam itu ya kan kalau misalnya berarti api kan tahu api panas gitu, tuh api. Ya, berarti dikasih garam, dikasih api. Disiksa itu Pak di neraka masa sih? Kenapa berarti Anda jadi garam itu apa artinya Bang Alif? Iya silakan. Garam itu apa artinya? Saya tidak akan pakai asumsi loh. Ini kitab Anda sendiri penjelasannya tuh begini. Apalagi sih sebenarnya maksudnya itu? Berarti Anda nggak bisa mengartikannya ya? Bukan, ini kan ada dua penjelasan nih. Dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang. Di mana itu Anda baca? Siksaan. Ini penjelasan Markus 9:49. Jangan, nggak usah penjelasan Bang, kita baca ayatnya aja dong. Ngapain sudah penjelasan Anda? Jadi nggak perlu dijelaskan. Ya udah, kalau gitu kita bikin sate aja, dikasih garam terus taruh di api. Nah, manggang kan bikin sate. Pakai tafsir Ibnu Katsir kamu. Tadi aja pakai tafsir Ibnu Katsir kamu. Iya. Ini kalau nggak mau penjelasan makna dari kalimat itu sama aja mungkin ini ceritanya sate Madura lagi dibahas. Yang dijelaskan itu dia berapa itu? Coba Anda terangkan di situ. Coba. Markus 9:49 ini loh. Oke, coba apa penjelasannya di bawah, Bro? Udah dibahas sebelumnya juga itu tentang di mana di situ banyak ulat-ulat dan apa itu dijelaskan dari ayat sebelumnya. Ya, ini dijelaskan di ayat 48 itu kan.
Lah iya, Coba makanya dia dibahas karena setiap orang akan digarami dengan api. Penjelasannya ada dua. Ada siksaan waktu di dunia dan juga siksaan nanti di akhirat akan datang, yaitu api neraka disiksa. Mana. Ya Allah. Hostnya bisa Di gedein. ayat 48 itu penjelasan tentang siksa api neraka. Udah. Di ayat 49 di sini diterangkan. Itu ayat bukan ini- diterangkan ayat. Ya. Nah, ini penjelasannya baru di sini. Digarami dengan api. Setiap orang akan digarami dengan api dalam satu dari dua cara. Oleh nyala api siksaan dalam kehidupan ini yang datang kepada mereka dan seterusnya. Dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang. Itu maksudnya, Pak. Iya. Jadi yang digarami dengan api itu yang pertama itu Anda lihat kan. Jadi itu artinya maksudnya apa begitu. Jadi maksudnya itu Ini siksa neraka, Pak. bukan siksa neraka. Bagaimana Anda disiksa di neraka dengan garam? Itu kan istilah, Pak. Garam Artinya api, di garam Pak, bukan itu, garam dapur. begini. Woi, garam api. Kalau api. tidak mau pakai jadi- penjelasannya, ini saya ingetnya orang lagi nyate kalau gitu, daging dikasih garam terus dipanggang. Artinya di sini di ayat 49 itu bukan makna sebenarnya kan? Iya, maksudnya maknanya disiksa di neraka, Pak. Di neraka kok digaram lagi? Lah Di ini neraka yang ayat 48 itu, bro. ini salah ini. Ini maksudnya Bukan salah. Ayatnya nggak mungkin salah. Ayatnya Enggak, nggak salah. penjelasan Pokoknya- digarami dengan api ini maksudnya Beringus, disiksa di weh. neraka. Minum es subuh-subuh, nggak boleh. Kalau minum es didinginkan, kalau api dipanaskan. Betul, setuju. Setuju sekali saya. Tetapi itu kan ada dua penjelasan. Sebenarnya kalau Anda Semuanya mau siksaan, masyarakat- Pak. Hmm? Semuanya siksaan di dunia dan Kalau- di akhirat nanti di neraka. Kalau ayat 48 ini 49 ini sebenarnya kalau saya lihat di sini ini mengacu pada pengalaman penderitaan yang akan kita lalui di dunia dengan mengikut Yesus, itu artinya digarami dengan api. Jadi kalau di neraka ya seperti ayat 48 itu dijelaskan. Nah, Dengan api setiap neraka, Pak, dengan api neraka dalam kehidupan yang akan datang. Iya, setuju. Ya sudah. Anda baca. Udah saya baca ini, barusan. Pak. Itu kan Pak, di ayat ini, Pak. 48. Ini. Di ayat 48. Aku berkata ingat ya? kepadamu, Pak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya tidak ada jaminan kalau kau tidak bertobat. Kan kata Iya, kalian kalau asal bertobat percaya berarti- Yesus Tuhan, kalian sudah Kalau selamat. tidak bertobat Ternyata ya, bullshit, kalau enggak, bertobat Pak. berarti kan masuk. Enggak ditipu-tipu. Iya, kalau Iya, kau enggak bertobat. ditipu-tipu. Anda yang Tapi sekarang kau ditipu-tipu. tidak bertobat, kau masih kafir. Gimana Nah, kau bisa apa masuk dasarnya surga? pertobatan? Menurut Anda bertobat kau- seperti apa? Kalau menyekutukan Tuhan, karena pengajaran Yesus itu tauhid. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa itu tunggal itu satu. Tapi kau menganggap Tuhan tiga, itu menyekutukan, tempatmu di neraka Kapan saya jahanam. mengatakan Tuhan tiga? Lah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu kan satu hakikat. Satu hakikat. Mana satu hakikat? Beda Bapa, beda di mana ada tertulis Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Bagaimana? Ketika dibaptis, ada Bapa di atas bersuara dari langit, ada Yesus lagi main air, ada burung merpati terbang-terbang. Mana saat itu Pak terpisah? Ketika Yesus berkata bedanya hanya kita- Bapa yang tahu hari bedanya kiamat. kita, Bu Rahma. Di mana saya hakikatnya, Pak? Hah? Di mana saya hakikatnya? Bedanya Hanya kita, Bu Bapa yang Rahma. tahu hari kiamat. Bedanya Yesus tidak kita. tahu apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Enggak ada hakikatnya, Pak. Menghujat Roh Kudus dosa tidak diampuni, menghujat anak manusia dosa diampuni. Mana samanya, Pak itu? Apa ini mengada-ngada? Sehakikat beda lah. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak. Mana samanya? Iya, coba Bapak Kalau berpikir. saya begini ya,
kalau saya tidak mengupas kitab Anda seperti yang Anda kupaskan kepada kitab saya. Mulai Itu aja curhat, kita mulai bedanya. curhat, mulai Kalau curhat. saya tadi, Ini saya supaya sudah jangan ada bacakan Pak. Al-Marid. Mau tahu Tapi kenapa Anda, kita kupas Bibelmu begini, Pak? dengarkan Supaya dulu. jangan mau murtad. Saya tadi Supaya membaca saudara Al-Marid saya jangan mau murtad, mau 40. dibodoh-bodohi sama pendeta, jangan Ya, mau dibodohi sama silakan, nggak misionaris. apa-apa, nggak apa-apa. Ya Kalau kenapa? iman Anda seperti Biarin itu saya ya nggak kupas-kupas masalah. Bibelmu. Saya Mencegah nggak pemurtadan mengupas. Pak. Nggak apa-apa. Supaya kita tunjukkan kebenaran. Jangan sampai ada saudara saya yang belum paham dia mau murtad. Dia pikir semua agama sama. Padahal enggak. Inna din indallahi Siapa yang Islam. bilang Hanya sama? Islam di sisi Allah. Kenapa Pak? Ya, Kalau itu iman saya Anda, ya memaparkan. silakan. Itu iman Saya Anda. memaparkan pengajaran Yesus bahwa Yesus itu tauhid. Anda aja yang mengada-ngadakan penambahan Bapa Putra Roh Kudus. Gak ada itu Pak, ditambah itu. Itu kan ada Anda kan ayatnya. tersesat. Dari mana Anda mengatakan ditambah? Iya itu di Itu dalam ada 1 Yohanes 5, 6 Apa sampai dasar 7. Anda mengatakan itu Di situ. ditambah? Ya karena dalam kurung. Dan dalam kurung Dalam itu Pak, kurung coba mana? kau baca itu. Memberi kesaksian di surga Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika kita kepada nasnya, nafsirannya, itu ternyata tambahan, tadinya catatan kaki, kemudian dimasukkan. Tapi tetap itu masih jujur dia pakai dalam kurung. Coba baca itu. Orang Kristen itu Baca disitulah jujur ya. Orang Kristen memang orang-orang jujur, begitu. Orang jujur. Orang jujur, Jadi, orang nipu-nipu saya nggak Pak. mau begini ya. Mana Kasih orang Kristen kesempatan jujur. dong. Anda ngelocos Andai kan kau terus. jujur Pak, Pak, andai kan jujur orang Kristen, nggak ambil kata-kata Allah, nggak nyuri kata-kata Allah, nggak nyuri kata Rasul, Imam, nggak nyuri istilah-istilah Islam. Andai kau jujur, artinya kau itu nggak jujur, nipu-nipu, supaya laku Kristenmu. Bapak ini sok-sok suci, sok-sok bersih. Anda tadi mengupas Alkitab seperti pemikiran Anda kan. Kalau saya nggak mau mengupas Al-Quran Anda seperti Pemikiran pemikiran saya itu kan data udah dijelasin sama Ustadz saya pula. Data Pak, kami belum menafsir Pak, belum menafsir. Kalau saya menafsir Bible, waduh bisa kau mencret Pak, belum menafsir kita. Oke, begitu ya. Betul Pak, data itu yang kau baca tadi tuh. Di Matius 7:23 itu kau akan diusir. Pada hari terakhir, aku akan berkata kepadamu, enyahlah kau daripada aku. Itu kalian akan diusir. Itu kami nggak menafsir itu data Bible. Coba Kalau seperti cara Anda ini, sebelum aku sahur membaca. gini, Pak, tadi kan Anda katakan jujur sejujurnya. Silakan, Saya Ustaz. pengen tahu jawaban kejujuran Anda ini. Ya. Kejujuran Anda tapi tidak memfitnah Yesus. Saya tanya, menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Ya, silakan Pak. Satu-satunya itu yang menyembah Allah yang benar, itu yang dinyatakan Yesus. Satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Pertanyaan Anda mengarahkan jawaban, itu yang nggak enaknya di sini. Loh, lah iya kan jawabannya gimana sih? Mengarahkan Tinggal jawab jawaban. dengan jujur. Itu pertanyaan gimana ya? Pertanyaan yang cukup bijaksana lah bagi Anda sebenarnya. Pertanyaan Pak, ditanya apakah fungsi akal Bapak masih berfungsi, apakah akalnya berfungsi, itu pertanyaannya Ustadz saya. Silakan dijawab Pak, itu ujian untuk akal Anda Pak. Iya. Tuhan yang benar itu, Yesus menyuruh menyembah Allah yang benar, itu jawaban saya. Loh, satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus itu Yesus atau bukan Yesus? Satu-satunya Tuhan yang benar itu Yesus menyuruh menyembah Allah yang benar. Ya, menurut Yesus Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus, Pak? Saya kan sudah menjawab. Itu mah Anda menjelaskan Allah, kata dia Allah Ustaz. Tuhan yang benar itu Yesus atau bukan Yesus? Kan itu pertanyaannya sederhana. Sebaiknya Anda bertanya begini, siapakah Tuhan yang benar itu? Lah iya, siapakah Tuhan yang benar itu? Apakah Yesus atau bukan Yesus?
Ini berdasarkan pernyataan Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Jadi satu-satunya Tuhan yang benar itu menurut Yesus, apakah Yesus atau bukan Yesus? Yesus, Bapa dan Roh Kudus satu hakikat. Jadi Satunya, bagaimana Anda mengatakan? tiga-tiganya. Kasih lancar Pak, kasih lancar. Begini Bapak aja. Putra Kudus. Begini aja. Bapak Itu Putra sama Kudus. pertanyaan begini. Begini Bang Alip, begini ya. Di dalam Al-Maris 40 itu coba Anda baca. Oh, udah berkali-kali. Ya, jadi di situ aku bersumpah demi Tuhan. Kelmari. Nah, Menurut Anda yang Ini bersumpah Ustadz ketika Alif. kita bersumpah. jangan dipenggal kalimatnya. Ustadz Alif minta buka Hosea 1 nomor 7 deh Ustadz Alif. Ke Satu-satu dong. Ya udah itu komparasinya. jawabannya. Sebenarnya kan Al-Quran itu aku bersumpah, Allah bersumpah demi yang menciptakan, yang mengurus dari masyrik sampai maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat, kan gitu. Nah, Mengatur yang tempat-tempat menciptakan, terbit. yang mengurus dari masyrik, dari ujung timur sampai ujung barat itu siapa? Kan gitu. Klaim Allah sendiri menyatakan apa di situ? Allah sendiri yang mengatakan, tertulis di dalam Al-Qur'annya. Jadi jelas bahwa Allah bersumpah dengan dirinya sendiri dengan Ini demi menyebutkan Tuhan yang ciptaan mengatur katanya yang- loh, bukan demi dirinya sendiri di situ, Ustaz Alif. Loh, sekarang yang mengatur, yang menciptakan siapa? Ya menurut Anda siapa? Allah, sesuai dengan pernyataannya. Ya, kalau menurut dia seperti Awalam itu, kalau yarau. menurut Anda seperti itu, kenapa dia tidak mengatakan aku bersumpah demi diriku sendiri? Loh, nah itu berarti Anda Kenapa sedang harus mengatur demi firman Tuhan Tuhan yang sesuai mengatur? dengan kehendakmu, nggak bisa. Iya, Ketika Pak betul. Jokowi mengatakan dia seorang presiden, aku bersumpah demi penguasa Indonesia ini, lah dia kan bersumpah kepada dirinya sendiri dengan menyebutkan jabatannya. Loh iya, apa salahnya? Alkitab juga Hosea ada berapa tadi Ahimoto? Nomor 7. Hosea 1 nomor 7 Ustadz. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yahudi dan menyelamatkan mereka demi Tuhan. Perasaan aku udah nyatet ya, tapi lupa di sini ternyata. Iya. Nah, Ditampilin Oke, aja Ustadz. gimana? Nah, akunya di situ kapital kan berarti untuk Tuhan kan besar ya. Di mana? Di mana itu tuh? ini Ya, di Tuhan mana di bersumpah bawah. demi siapa? Nih. Nih ya. Hosea 1 nomor 7. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yahudi, di sini Tuhan ya, dan menyelamatkan mereka demi Tuhan. Allah mereka. nah, demi Tuhan. Yang bersumpah demi Tuhan di sini siapa? Nah, gagap kan? Kecekek jakunnya tuh. Kok kecekek sih? Enggak, yang bersumpah demi Tuhan di sini siapa? Saya baca dulu, saya belum buka ya. Kalimatnya, aku bukan. Karena ayat itu nggak boleh dipenggal loh. Kita harus baca dari atas. Makanya saya lihat dulu. Enggak boleh dipenggal. Anda aja tadi Al-Ma'arij 1 ayat. Apa? Kecekek jakunnya. Gagap langsung. Kok kecekek sih? Tunggu, saya baca dulu. Enggak gagap. Ya, silakan baca. Sambil saya persiapan sahur. Aku sahur ah. Oke, saya Orang udah jelas-jelas surah Al-Ma'arij Allah bersumpah kembali kepada dirinya sendiri. Lupa ya kalau di kitabnya ada yang bersumpah juga demi Tuhan. Saya baca dulu ya Ustadz Alif. Saya baca dulu.
Ini lagi baca nggak sih? Aku dengerin kok nggak kedengeran. Iya, lagi baca dari atasnya. Mati. Iya kan? Udah. Ya, oke. Di situ kan disebutkan, aku bersumpah demi Tuhan, betul kan? Betul kan Ustadz Alif? Kalimatnya demi Tuhan. Yang demi Tuhan di sini aku ini huruf besar. Iya, tetapi aku bersumpah, aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, bukan bersumpah di sini loh. Baca Kejadian 22:16. Demi diriku sendiri aku bersumpah. Itu sedang Kejadian bersumpah 22:16. itu, Pak. Satu ayat 7 dulu. Nipu. Lompat-lompat. Ya, Kejadian 22, Pak. Demi diriku sendiri aku bersumpah. Di mana? Di ayat Hosea 1 ayat 7. Di mana dia mengatakan di sini aku bersumpah? Kejadian 22:16. Bukan, di sini tadi dibilang Hosea 1 ayat 7. Bang Kurios Moto. Bang Alif. Kasih data. Iya, saya baca data nih. Bang Alif, Bang Kurios Moto. Buka mute-nya dong. Ya, kenapa? Iya, di mana di sini bersumpah, Bang? Lah itu dia berkata demi Tuhan itu lagi bersumpah nggak? Ya enggak lah, bro. Lagi ngapain? Lagi ngapain? Petak umpet. Aku dengarkan ya, tetapi aku menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Sekarang dari Gurunda tambahan nih, ini lebih mantap lagi. Tuhanmu bersumpah juga. Amos 8 nomor 7. Berarti ini tadi nggak ada kata bersumpah ya? Kita sepakati dulu ya. Masa Anda nggak paham? Orang mengatakan demi Tuhan itu lagi bersumpah. Itu tadi kejadian. Itu tadi kejadian. Ini menarik nih. Ini menarik. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Tuhan lagi bersumpah nggak? Di mana itu? Amos 8 nomor 7. Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen. Masa kalimat demi Tuhan bukan lagi bersumpah? Dia lagi bersumpah pernyataan dirinya. Aduh. Jawab bro. Itu Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen gitu loh. Bersumpah kalau mengatakan gua ajarin lo ngeyel. Lu bilang itu Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhan kami Kristen gitu loh. Tinggal lu jawab begitu selesai tuh. Gua ajarin. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Kejadian 22:16. Iya, tinggal ngomong itu Bunda, itu kan tinggal ngomong itu Tuhannya Bani Israel, itu bukan Yesus gitu loh. Selesai itu. Karena otaknya kurang ini sih, otaknya terlalu kecil kali ya, otaknya Bang ya. Tinggal ngomong aja. Oh iya juga ya. Tapi itu kan bukan Tuhan saya, itu bukan Yesus yang bersumpah. Itu kalau Yesus itu Tuhan anaknya Maria, nggak pernah bersumpah dia. Tapi dia bilang Tuhannya Israel itu yang menjelma menjadi Yesus. Ini parahnya pikiran mereka. Itulah pikirannya. Dia bilang Tuhannya Israel menjelma menjadi Yesus. Nggak nyambung. Orang Israel saja jijik sama salib. Diludahi salib, malah dia bilang Tuhan Israel menjelma menjadi Yesus. Itu Bapa. Turun ke bumi menjadi manusia Yesus. Pandai kali dia ngarang-ngarang di teman-teman Kristen ya. Juara 1 karangan bebas.
Semua dirubah-rubah, pemahaman Yahudi dirubah-rubah, disesuaikan dengan keinginannya. Giliran nubuatan melirik perjanjian lama, giliran hukum-hukum Taurat katanya sudah ditebus, nggak berlaku lagi. Munafik kali. Katanya kalau hukum-hukum Taurat untuk orang Israel, tapi nubuatan di perjanjian lama katanya untuk Kristen. Udah konsisten nih oten-oten. Gitu Bang ya. Segeralah tersadar dari menyembah anak orang. Pak, udah sadar apa belum? Iya, saya sadar. Saya sadar bahwa yang saya lakukan sekarang ini adalah hal yang paling benar. Ya. Apa benar kalau menuhankan anak orang, Pak? Yesus Saya anak menuhankan- orang. Saya menuhankan Tuhan. Amos. Ya, Itu Amos 8 nomor 7 jawab itu. iya, saya jawab. Tapi yang tadi sepakat ya, gak ada bersumpah demi Tuhan ya. Ya udah. Itu Iya, alasannya, coba. nggak ada bersumpah. Amos 8 nomor 7 coba. Ya, saya bersumpah demi apa tadi ya? Duh, sudah saya tutup karena tadi Anda nggak open mic. Yahweh telah bersumpah demi kebanggaan Yakub ya. Iya, terus Ya udah, maksudnya apa? Apa yang Anda masalahkan dari sini? iya Tuhan bisa bersumpah dengan orang lain ya. Bukan dengan orang lain, demi kebanggaan Yakub. Apa kebanggaan Yakub? Yakub bukan orang. Apa dia? Demi kebanggaan Yakub di sini, bro. Iya, Yakub orang bukan. Yakub orang. Ya udah, terus demi kebanggaan orang kan? Tuhan bersumpah demi kebanggaan orang. Ah, itu nggak bisa. Apa kebanggaan Yakub itu? Kan itu yang perlu Iya, tapi Tuhan bersumpah atas itu kan? Iya, atas kebanggaan Yakub. Iya, Yakub orang kan? Demi kebanggaan Yakub, bukan demi Yakub loh. Iya, Yakub orang bukan? Nah. Yakub orang. Ya udah, berarti Tuhan kamu bersumpah demi kebanggaan orang ya? Demi kebanggaan Yakub. Iya, Yakub orang bukan? Kebanggaan Yakub harus Anda jelaskan orangnya siapa. Iya, Yakub. Oh, Yakub udah pasti orang, bukan Tuhan. Moto kan nggak bisa kan? Iya, Yakub itu orang bukan? Langa. Hah? Demi kebanggaan Kuriosmoto bisa dibilang di situ kan nggak? Iya, bisa lah kan saya kan itu, Kok bukannya bisa? Tuhan saya orang. Berarti Anda mengganti Alkitab dong. Loh, Kok bisa pula? loh, Yakub itu orang bukan? Tulis demi kebanggaan Yakub, bukan kebanggaan Iya. orang. Ya iya, Yakub Apa itu orang kebanggaan bukan. Bukan orang dia. Itu namanya Orang udah dia. framing dong. Kok framing? Iya, Anda framing seperti itu. Loh, Anda kok ganti framing? Yakub di situ menjadi orang. Itu maksud Anda apa? Loh, Yakub bukan orang. Orang. Ya udah. Mau diapain? Dia maksud Anda lucu. Ah. Iya. Anda lucu. Loh, ya lucu siapa? Nah, berat banget tawanya kayaknya. Hah? Ya itu Iya, Anda lucu. Anda mengganti kata Yakub dengan orang. Kan Loh, tidak Yakub orang masuk bukan. lagi tuh. Yakub orang bukan. Kebanggaan orang itu berbeda-beda. Kebanggaan Iya, Anda, Yakub orang kebanggaan saya bukan. berbeda-beda. Yakub orang bukan. Iya, yang tertulis di situ demi kebanggaan siapa? Kebanggaan orang atau kebanggaan Yakub? Yakub orang bukan. Ya udah. Apa itu kebanggaan Yakub? Yakub orang bukan. Aduh, yang tertulis saja kita lihatlah. Nggak usah mengganti-ganti Yakub sesuatu. orang bukan. Kita melihat aja yang tertulis. Yakub orang bukan. Di situ yang tertulis demi kebanggaan Yakub. Ya. Oh iya, tuh kata Bang Zuma di Yosua 21:44 nih, coba saya cek. Yosua, bentar Bang.
Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti janjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Wow. Tuhan ini bersumpah sama nenek moyang ya? Sebentar saya buka dulu ya, karena dari dua ayat yang Anda berikan, dua-duanya Anda setelah membuat suatu framing. Ya. Dari Gurunda tuh. Dari guru saya itu, Yosua 21:44. Ya, oke, di mana? Yesaya? Yosua. Di obok-obok. Enggak, 21 nomor 44. Yosua 21 nomor 44 ya. Ya. Oke. Yosua 21:44. Dan Yahweh memberikan mereka ketentraman di setiap penjuru, menurut segala yang telah Dia janjikan kepada leluhur mereka. Dan tidak seorang pun dari semua musuh mereka dapat berdiri di hadapan mereka. Yahweh telah menyerahkan semua musuh mereka ke dalam tangan mereka. Ya, terus? Anda mempertanyakan ini apa? Gitu. Dan Tuhan itu bersumpah kepada siapa itu? Nenek siapa itu? Dengar ya. Menurut segala yang, berarti dia yang 44-nya kan? Dan Yahweh memberikan mereka ketentraman di setiap penjuru, menurut segala yang telah Dia janjikan kepada leluhur mereka. Iya, berarti Yahweh itu bersumpah kepada leluhur mereka. Berjanji di sini, nggak ada kata bersumpah. Bersumpah, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka gimana sih? Kok dipintir terus ayatnya? Hobi banget sih. Enggak, saya open cam ya. Saya tunjukkan ya. Iya. Oke. Kamera juga. Bentar, ini laptop dulu. Ini dia. Dan Yahweh, Anda bisa baca? Taruh kecil. Moderator nggak ada, biar dibesarkan, biar nampak. Nggak ada kata bersumpah di sini. Oh, nggak ada, sebentar. Saya nyalain laptop dulu ya. Tunggu. Biar kita bisa lihat. Ya, oke, bentar, tunggu. Ya, tadi Yosua 21:44. Yo, bentar Yosua. Ini Yosua 21:44. Nih, lihat di sini. Tunggu ya. Nah, di sini Yosua 21 nomor 44. Ini kok ada kata bersumpah nih. Ini Yosua kan? Yosua 21:44. Itu ada bersumpah tuh.
Ayo. Iya. Ya apaan? Bersumpah kepada siapa nih? Bersumpah kepada nenek moyang. Sumpah nih. Siapa yang bersumpah Anda nih? pakai apa itu? Lay ya? Lay. Ya iyalah, pakai lay. Mau pakai apa emang? Mau pakai opung? Saya pakai LT3. Kok? Duh. Jadi iman tergantung terjemahan. Kalau terjemahan lain, iman juga lain. Oh, Di sini di LT itu nggak mengimani kalau ada sumpah. Tapi kalau di LA itu Kristen LA itu mengimani tuh kalau ada sumpah. Bukan begitu, bro. Loh, Bukan terus begitu. Sekarang apa? saya bacakannya, apakah sama atau tidak? Berarti ada kata bersumpah itu salah terjemahan mungkin. Dan Yahweh memberikan seluruh negeri itu. Ya, kenapa? Terus Coba Anda buka, itu kan ada tuh, buka. Nah, Anda udah buka kan? Ya. Apa di situ? bersumpah. Tuh, Mana? bersumpah. Itu tipe apa itu? LAI, terjemahan baru tuh. LT3. Coba Anda bisa tadi Loh, ubah tipenya. nggak Coba boleh. Anda ubah tipe. Hah? Lain itu lain itu. Lain apa namanya? Lain Bukan, sebenarnya terjemahan. nggak lain. Cuman di situ berjanji dimanai dengan kata bersumpah. Padahal di situ berjanji. Tuhan bikin janji kalau gitu. Ini terjemahan salah ya? Bersumpah ini salah. Yang mana? Bersumpah salah. Sebenarnya enggak. Ya, coba bacakan di situ apa. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Ini ada kata bersumpah nih. Ya, kalau Anda baca ILT3 itu ada kayaknya Alkitab apa itu kan? Bisa Anda rubah tipenya kan? Alkitab Sabda mana? Itu lay yang Anda baca. Iya lai. Kenapa emang? Iya, lay kan. Coba Anda buka ILT3. Kejadian 22:16 itu Allah Oke, bersumpah. gampang. Nah, sekarang kita coba lagi. Nah, udahlah. Ini aja nih. Coba buka. Nih. Kejadian 22:16. Mau ngelak apa lagi coba ini? Oke. Iya. Silakan bengkokkan kau semampu membengkokkan lah. Kok bengkok kan sih? Pasti banyak alasanmu toh, pasti banyak alasanmu. Coba. Saya nggak Kita punya mendengar alasan. alasanmu. Oh, bagus lah. Kan demi diriku katanya, jelas kan? Iya. Terus? Iya. Iya. Ya udah. Iya. Tuhan bersumpah demi diri sendiri. Bisa kan? Iya. Iya, demi Iya, diriku. ketika Allah itu bersumpah demi jabatan dia, kenapa emang nggak boleh? Demi jabatannya. Iya, Tuhan itu jabatan. Di sini begini maksud saya, bro. Kalau di Alkitab, ketika dia bersumpah demi dirinya sendiri, ini kan jelas loh. Aku bersumpah demi diriku. Oke. Bentar. Masuk lagi. Tuhan itu jabatan, sebutan. Biarin nggak apa-apa bunda. Nah ini. Kalau di sini mau di hakim 2 nomor 1 ya. Oke, saya buka ya. Ya, hakim 2 nomor 1 buka. Kecil sekali tulisannya ya. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi ke Gilgal, ke Bokim, dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Kalau di Lai ini, aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawamu ke negeri yang telah aku janjikan kepada leluhurmu. Leluhur. Aku telah berfirman. Tidak Ada sumpahnya nggak? Sumpah. Saya bisa tunjukkan kepada Anda. Ada sumpahnya nggak? Nggak ada di Lai, nggak ada. Oke, kita lihat ya, kita lihat Ibraninya ya.
Awas kalau nggak ada kata breed ya. Kalau nggak ada kata breed, ILT habis loh. Ada kata lain, ada kata bersumpah di lai. Ini Bentar, pembohong. tunggu. Punya nilai. Bukan Bunda nggak kesana. Dia tuh pakainya ILT 3. Dia menyalahkan kalau di LI itu nggak ada kata bersumpah. Saya mau cek nih di Ibraninya. Kalau nggak ada kata breed, awas ya. Sini katakan apa? Wa'alaf, Me'aleh, Hashem, Min, Hagilgal, El, Havochim, Wayomer, Elah, Etchem, Mimizrayim, We'avi, Etchem, El, Haeret, Aser, Nisbayati, Levo Techem, Wayomer, Le, Afer, Beriti. Ya dia kata breed nih. Udah janji, udah sumpah. Mana tuh? Begini saja, Bung. Kalau bahasa Ibrani saya nggak mengerti. Kita buka bahasa Inggris saja lah. Loh, bahasa Inggris terjemahan ini aslinya. Ibrani itu asli. Ngapain saya harus ke terjemahan lagi? Kalau kita berdebat masalah bahasa Ibrani, saya nggak mengerti. Loh, justru saya mengerti. Makanya saya kasih tahu di sini ada. Jadi kita ambil bukan di bahasa Indonesia, tetapi di bahasa Inggris yang sama-sama kita mengerti. Ini originalnya nih. Iya, betul. Saya akui. Originalnya itu orang punya. Jadi punya kita Yahudi berdebat di situ. Kalau satu tidak mengerti, Anda mengakui Anda mengerti. Kita jadinya nanti debat kusir. Jadi kita ambil bahasa tengahnya di bahasa Inggris. Apakah semua penerjemah itu salah? Loh, terus ini juga ada kata nisbeati. Ada kata breed juga nanti. Ada kata bait juga. Ini gimana nih? Ada kata breed juga. Ada perjanjian juga, ada sumpah. Ini gimana sih? Udah, ini buka bahasa Inggris saja. Loh, kenapa sih harus berpegangan sama terjemahan? Ya. Ya apa? Apakah terjemahan Anda yang pas dari dua terjemahan ini salah? Nggak usah terjemahan, lihat original teksnya aja. Ini original teksnya. Jadi Anda menganggap yang membuat Yesaya 62. Yesaya 62. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya. Dia bersumpah demi tangan kanannya. Itu Yesaya. Gimana? Yesaya 62. Gimana? Yesaya 628. Apanya gimana, Bro? Ya ini pakai original teks lah. Masa pakai bahasa Inggris? Buka aja bahasa Inggris. Yang di mana dua bahasa Inggris original teks? Emang Musa ngomong pakai bahasa Inggris? Gimana sih? Begini, berarti Anda menganggap yang memperjemahkan ILT 3 dan KJP ini orang-orang bodoh ya? Nggak tepat seperti yang Anda katakan ya? Loh, berarti kamu menganggap bahwa Ella itu orang-orang bodoh? Nggak tepat juga. Ayo, gimana? Jadi kamu salahin. Jadi kita mengambil dua versi kan? Mana versi terbanyak? Saya anggap itulah kebenarannya. Nih, 1 Samuel 3. Ada nggak di LT nih ya? Nomor 14. Sebab itu aku nih gede nih. Aku telah bersumpah kepada keluarga Eli. Ada nggak di LT? Ya, oke. Samuel berapa itu? 1 Samuel 3 nomor 14. 1 Samuel 3 nomor 14. 1 Samuel 3 nomor 14. Kok beda-beda Bibelmu ya? Kok plak juga ini. Dan dengan demikian aku telah bersumpah terhadap kaum keluarga Eli. Mamam tuh. Tuhan bersumpah kepada keluarga Eli. Oke, sebentar. Dia mau belokkan lagi. Dia berpikir lagi mengakal-akali. Udahlah, bro. And therefore I have sworn unto the house of Eli. Mamam tuh ada kata sworn. Sworn ini kan bentuk pas dari swear. Dari swear. Hah? Dari swear. Iya, ini kan bentuk pas dari swear kan? Anda mengakui. Iya, swear itu artinya apa? Swear berjanji. Kalau promise apa? Promise apa? Berjanji juga. Terus kalau swear itu apa? Hah? Swear apa? Swear apa? Swear berjanji. Berjanji. Oh, kalau promise berjanji. Swear itu berjanji. Iya. Kayak lo hakim garis.
Swear itu Kenapa, bersumpah. Weh, kau promise apa? Swear, bersumpah. Berjanji. Swear apa swear? Share itu berjanji kan? Sumpah, kampret. Bersumpah. I swear katanya berarti saya bersumpah. Nah, kita ambil apanya lah, kita ambil kamusnya biar saya ambil kamus ya. Betul-betul kau sekolah itu untuk membodoh-bodohi orang ya. Kok sekolah bodoh-bodohi orang? nah iyalah. Habis kalau orang nggak paham bahasa Inggris kau tipu-tipu lagi sudah di sini. Mana sih? Kita ambil kamusnya, arti swear kan? Kalau misalnya ada orang Inggris, ada terus dia ngomong nih, I swear to God that I never do that. Coba artiin. I swear in the name of God that I will never do that again. Coba translate. Berarti artinya di situ Apa? memang Coba. berarti Apa? Aku bersumpah atas nama Tuhan. kata swear itu ada dua makna, bro. Bisa dikatakan Dua bersumpah. Terus promise. Gimana? Janji. Pandai Ayo. kali dia ya nipu-nipu ini orang ya. Berjanji, promise berjanji kan. Swear? Swear apa? itu punya dua makna loh. Bisa kita lihat di kamu. Iya, kalau dua mana kenapa ini jadi bersumpah? Kenapa ini milih bersumpah? Dan ILT juga bilangnya bersumpah. Ayo. Tadi bagi-bagi ILT kan? Ayo. Jadi LAI sama ILT salah. Kamu bilang salah. Harusnya Enggak, berjanji, saya nggak bilang bukannya salah. bersumpah. Dari tadi saya nggak bilang salah loh. Nggak ada saya Iya, terus menyalahkan tadi. loh, ini kan katanya swear nih. Kalau di Inggris kan kata ganti kata tasrif bentuk kedua dari swear kan? King James, Iya. King James. Nih, ya, dibaca apa? And therefore I have sworn unto the house of Eli. Ya, katanya di sini keluar sworn. Ya, di sini bersumpah. Iya. Ya, jangan iya aja, nggak cukup iya aja. Lama-lama tuh ini nih. Ayo. Lama-lama jeber aja kupingnya Ustaz. Sabar Bu Rahma ya, sabar ya. Oke, di situ memang menggunakan kata bersumpah ya. Oke. Dia Terima. bersumpah demi. Udah sadar. Nah. Tarik kata. Tadi bukan berjanji, tarik katanya dulu. Mau Ya oke bodoh-bodohin di situ orang kamu. bersumpah. Ya oke di situ bersumpah. Pandai-pandai tuh Pai meloncat bro, akan jatuh juga. Pandai-pandai kau berbohong Pandai-pandainya akan bangun ketahuan melompat juga. akan jadi kecap juga. Benaran. Tapi di situ makna bersumpah itu apa? Aduh. Salat turun kakun aja nih. Udah mau salat subuh. Tutup Oke, aja host. silakan. Nah, Makasih ya kebenaran. oke lah. Udah Saya pun mau membuat turun kami juga. ketawa. Terima kasih semua. Ya belajar ya antara swear sama promise ya. Besok-besok ya. Baru kita mau muslim lagi kalau udah pandai ya. Kebenaran ya. Ya kan saya bilang juga pas kan. Swear itu juga kadang digunakan untuk berjanji kan bro. Tidak Kalau selamanya orang itu bilang, maknanya bersumpah. kalau orang gini, kalau orang bilang kamu nggak boleh ingkar janji lagi ya. Bahasa Inggrisnya apa? You have to keep your promise, bukan you have to keep your swear. Iya betul. Iya betul, iya betul. Ya kamu nggak dari tadi itu kamu nggak pernah nyalain. Saya bertanya kepada Anda. narasi saya. Apakah kadang swear itu tidak bisa juga digunakan untuk berjanji? Bisa kan? Kalau orang Inggris bilang dengan ditranslasikan ke Indonesia bilang kamu nggak boleh ingkar janji lagi ya. Bahasa Inggrisnya apa? You have to swear. You have to promise. Apa to swear? Promise. Nah, kenapa dia nggak pakai swear? Ya nggak cocok katanya di situ. Itu cuma yang saya tahu. Nah, kenapa jadinya kenapa masih bisa bilang kalau swear itu bisa apa artinya itu berjanji bukannya bersumpah? Kalau menurut saya sih di situ ya. Jangan kalau menurut saya berarti ILT salah dong sama LA ini. Nggak salah. Saya kan dari tadi nggak ada saya bilang salah Loh, kan. dia Ada yang kata-kata bilang sworn salah. kan? Ini kayaknya memang niatnya untuk ngeyel menutupi ini, lama-lama isi kitabnya disalahin semua. Yang saya Enggak, khawatir malah enggak ada hostnya saya di sana salahin udah dari waktu tadi. subuh atau belum, kita nggak enak jadi. Iya. Tutup aja nggak apa-apa itu.
Iya Ustaz, Bang Juma tadi juga bilang dibantu ditutup. Tutup aja. Ya. Ustadz Alif, Fadal. Ustadz. Yang lagi narasi. Ya, kita tutup sama-sama. Kalau gitu, terima kasih diskusinya malam ini. Kalau memang sudah tidak mengedukasi, apalagi waktunya sudah mepet, dan kebetulan sudah menjelang subuh, apalagi di Makassar sudah masuk subuh. Terima kasih mewakili para guru semua di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ambil semua hikmahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita di sini menambah wawasan dan edukasi untuk kita semua. Kita tutup bersama-sama. Sebelum itu, seluruh umat Islam, umat Muslim kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kemudahan segala urusan sehingga kita menyelesaikan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Amin. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.